Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua rekan-rekan media. Syukur alhamdulillah sore hari ini tepat jam 18 kami sudah melaksanakan seluruh penugasan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Bersama kami juga sudah hadir seluruh tim medis pemeriksa dan alhamdulillahnya ini lebih cepat daripada yang dialokasikan waktunya. Semuanya berjalan alhamdulillah dengan lancar dan bersemangat dan lebih cepat dari waktu yang sudah kami tetapkan. Demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti hasilnya kami akan melaporkan kepada KPU bisa memenuhi harapan kita semuanya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, Ibu Direktur Rumah Sakit Tarakan yang saya hormati, dan seluruh dokter yang hadir. Pertama, Bang Dul, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya sebenarnya udah pernah kesini mungkin 7-8 tahun yang lalu. Rumah sakit ini sekarang menurut saya bersih sekali, sampai berkali-kali saya puji kepada Ibu Direktur dan juga seluruh yang tadi dengan fasilitas yang luar biasa. Rumah sakitnya bersih, fasilitasnya luar biasa, tidak kalah dengan rumah sakit yang secara nasional maupun swasta yang ada di Jakarta. Benar-benar bersih sekali. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, saya maupun Bang Rano Dul Karno menjalani dengan senang hati karena semuanya dokter-dokternya ramah. Walaupun saya nggak pernah di-strom, saya juga di-strom. Belum pernah seumur saya di-strom karena untuk mengetahui saraf. Dan tadi pertanyaan psikiaternya juga susah sekali, saya nggak nyangka. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik, hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik, termasuk harus treadmill dan sebagainya, tapi tadi dilalui dengan baik. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan, atau Bang Rano. Iya teman-teman sekalian, saya dengan Pak Mas Pram sangat surprise, terutama saya kalau mendengar RSUD Rumah Sakit Umum Daerah, pasti framing kita akan tahu dengan daerahnya. Ternyata Tarakan ini semua fasilitas kedokterannya luar biasa. Saya agak surprise. Ini jujur, ini pertama kunjungan saya ke rumah sakit ini. Tapi sebetulnya saya kecil di daerah Cideng. Waktu itu belum jadi rumah sakit. Pantas begitu saya masuk, Skybay. Apa ini Skybay? Oh, nggak taunya ini rumah sakit terapung atau rumah sakit yang memang ada di atas Kali Cideng. Luar biasa. Ternyata serius, kami tadi datang ke sini dari jam 7 sudah di sini. Saya pikir hanya bercanda saja. Enggak, taunya treadmillnya luar biasa tuh dokter tuh. Saya udah bilang, Pak, jangan lama-lama nih pinggang gue pegel. Nggak bisa Mas, mesti ada standarnya. Aduh, kita kayak orang naik gunung. Tapi artinya ya itulah mekanisme atau ketentuan yang disampaikan oleh KPUD. Tentu semua dokter-dokter di sini bekerja secara profesional. Dan alhamdulillah kalau tadi Pak Ibu Dirut mengatakan selesai tepat pada waktunya gara-gara Pak Mas Pramono ini. Beliau kan goes, treadmillnya 10 menit, targetnya melampaui dari 30 menit. Yang repot abis Mas Pram saya tukang oplet, dia tukang goes. Oplet ngos-ngosan kan. Tapi alhamdulillah, artinya inilah bagian yang harus kami lalui. Dan insya Allah
besok kita akan ada tugas-tugas yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KPUD, kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, dan tentu kepada teman-teman media yang sejak dari jam 4 pagi mengikuti kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya, nggak ada pertanyaan ya? Hah? Nggak ada? Mas Bakana. Ya. Ya silakan, kalau pertanyaan 3 aja ya. Boleh. Ya, lu pertanyaan yang kemarin jawabnya lagi. Artinya sebetulnya sekarang kenyataannya adalah Mas Pram sebagai calon gubernur dan saya menjadi wakil gubernur, itu adalah sebuah keputusan. Nah, mudah-mudahan yang kita lihat ke depan. Kalau kita lihat ke belakang lagi, kita ulang dari seleksi lagi nanti. Jadi mungkin Mas Anies, Mas Pram yang ini. Kayaknya sih Mas Anies juga mau bantuin kita, kan Mas Pram? Ya, saya dan Bang Dul, kalau siapapun yang berkenan bersedia membantu, terima kasih. Tidak akan menolak siapapun. Tapi tentunya dengan senang hati untuk dibantu, karena teman-teman sekalian tahu saya berpolitik itu politik dengan riang gembira, merangkul semuanya. Bahkan orang yang musuhi kita pun kalau mau membantu dengan senang hati. Jadi siapa aja kami terima dengan tangan terbuka. Ada lagi? Yang kedua, Mario. silakan. Ya. Pak Pram, mau nanya terkait dengan status sebagai menteri, Pak. Apakah akan ini atau tetap melanjutkan selama pencalonan ini, Pak? Jadi saya sudah berbicara dengan Presiden. Undang-undang mengatur secara rinci dan detail mengenai hal ini. Yang diminta langsung mundur itu adalah TNI, Polri, dan ASN. Pejabat negara itu tergantung pejabat negaranya. Dan karena ini begitu tiba-tiba dan mendadak, saya sebenarnya secara pribadi sudah berkali-kali ingin mengajukan mundur. Tetapi kan tentu untuk bisa mundur atau tidak itu tergantung dari Presiden. Dan apakah pertanyaannya bagi saya bagaimana? Sampai dengan tanggal 23 September sebelum mulai kampanye 27 September, selama belum ada keputusan untuk diizinkan mundur, tentunya saya bekerja secara biasa dan profesional. Saya tidak akan menggunakan waktu bekerja untuk sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Di luar itu saya pasti akan bekerja tetap secara profesional. Kalau pertanyaannya apakah pengen mundur atau enggak, tentunya saya akan dengan Ibu Mega dan dengan Presiden saya akan bicara. Terima kasih, Pak. Mungkin saya tambahkan, Mas Mario, kalau saya sebagai anggota DPR RI, saya sudah menyatakan mundurkan diri dari Komisi 10 dan semua sedang dalam proses. Artinya itu konsekuensi saya menjalankan tugas yang lain, dan sebagai anggota DPR RI saya telah mengundurkan diri. Terima kasih. Ada lagi? Masa strategi dikasih tahu? Yang jelas, yang utama dan terutama, kita akan mengetuk hati seluruh rakyat warga Jakarta dari hati ke hati. Kami hanya didukung 14% suara yang ada di DPRD Jakarta. Tentunya tidak cukup kalau hanya PDI Perjuangan untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Alhamdulillah baru 3 hari ini saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari tokoh-tokoh publik yang mereka juga akan memberikan dukungan secara terbuka walaupun partainya berbeda dengan saya. Kenapa itu dilakukan? Karena hubungan baik secara personal selama ini. Ini merupakan modal sosial yang kami miliki, dan kami yakin dengan demikian ini akan menjadi tekad saya dan Bang Dul untuk betul-betul bisa merangkul semua kelompok, semua warga yang ada di Jakarta. Dan kami meyakini itu. Jadi tidak lagi harus bicara urusan kepartean, tapi bagaimana seluruh warga Jakarta, karena pertarungan di pilkada itu bukan pertarungan legislatif, bukan pertarungan partai, tapi pertarungan perseorangan mendapatkan simpati publik dari seluruh rakyat di Jakarta. Ya, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.